Haleluya, puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu udah kasih shalom Tuhan, shalom. Haleluya, satu anugerah luar biasa kita boleh kembali ke rumah Tuhan, amin. Mari kita bangkit berdiri sejenak yuk. Mari lihat depan belakang, kanan kirimu. Gak ada salah kita berikan salam satu sama lain, karena kita keluarga di dalam Tuhan, haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa, kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Pagi yang Kau jadikan Tuhan. Terima kasih buat segalanya, buat kebaikan-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Sungguh Kau setia Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau yang mengejar setiap kami, Engkau yang membawa kami kembali mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Oleh karena pagi hari kami bawa korban syukur kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Kami naikkan pujian kami ya Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Yes Lord. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian ya Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Hanya Engkau, terpujilah Tuhan Yesus, Kau yang ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Halah pujian, pujilah Tuhan Yesus, Kau yang ditinggikan, tinggikan
Thank you Jesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau Bapa. Haleluya. Yes Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Tiada kasih lebih besar selain daripada seorang sahabat yang mau mati buat sahabat-sahabatnya. Itu Engkau Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu, buat kasih-Mu Tuhan. Engkau yang menerima kami apa adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Yes. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Pujian kami, peninggian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak terima segalanya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord, our God. Paling lebih lagi bagi Sang Raja. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Mari sekali lagi sama-sama katakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan, Raja kami yang hidup, yang telah mati dan bangkit buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari kami juga mengangkat tangan kami Tuhan, membawa kota kami Jakarta, bangsa kami Indonesia dalam tangan kuasa-Mu. Shalom, shalom buat Indonesia. Shalom buat kota kami Jakarta Tuhan. Damai dan sejahtera buat bangsa dan negeri kami Tuhan. Kami percaya bangsa kami di tangan-Mu, di hati-Mu, di perhatian-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas bangsa negeri kami seperti di dalam sorga ya Tuhan. Biar kehendak-Mu yang sempurna yang terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada Tuhan, Bapak Presiden kami Bapak Prabowo, beserta seluruh jajaran yang ada Tuhan, berikan hikmat dan takut akan Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih yang memberkati gereja lokal kami juga Tuhan, GBI Rock ya Tuhan, yang memberkati
Gembala sidang kami ya Tuhan, Bapak Timotius Arifin dengan Ibu Vivi Tuhan, Bapak Roni Daud Simeon dengan Ibu Nancy, Bapak Hartono dan Ibu Linda Tuhan. Berkati urapi Tuhan, beserta seluruh panatua dan gembala-gembala di cabang-cabang yang lain Tuhan. Hadirat-Mu kuasa mengalir buat pemimpin kami Tuhan. Terus berikan tuntunan-Mu, arahan-Mu Tuhan, hati-Mu Tuhan buat gembala-gembala kami, dan bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan semakin bertumbuh ke arah Engkau. Terima kasih Tuhan, segala puja, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari warga gereja sama-sama berkata, amin. Haleluya. Tuhan baik buat setiap kita, amin. Mari berikan tos kanan kiri, katakan Tuhan baik bagimu. Haleluya. Kau bersorak bagimu pagi hari ini Tuhan. Mari katakan sama-sama, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Yang angkat tangan kita, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Katakan sama-sama, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan.
setiap kita. Haleluya. Lebih lagi bagi dengan imanku, ku mau nyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku, ku percaya padamu. Katakan, Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yes Lord, surga bumi pun nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Mari katakan, Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Haleluya. Yang percaya katakan, dengan imanku, ku mau nyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Kami percaya Tuhan, dengan imanku, ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan sama-sama, surga bumi pun nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Come on. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit, berkuasa. Haleluya, puji namanya. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, pujilah namanya. Haleluya. Kau bangkit menyatakan mujizat-Mu buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama yuk. Katakan sama-sama yuk. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, puji namanya. Haleluya, puji namanya. Haleluya, terpujilah namanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam. Seorang bodoh menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Sangat reaktif. Tetapi orang bijak mengabaikan cemooh, memberikan right response. Ada seseorang disebut a man after God's own heart. Itu David, Raja Israel, King David. Satu hari ketika Absalom memberontak,
Dia mengambil keputusan untuk tidak berperang. Dia mengambil keputusan untuk meninggalkan kota raja. Memakai pakaian kabung, kepalanya dikasih abu. Dan saat sampai di satu tempat bernama Bahurim. Bahurim itu artinya desa anak muda. Dan ada seorang anak muda. Keturunan daripada, masih ada keluarga lah. Tentu saja daripada dinasti yang terdahulu, daripada Saul, suku Benyamin. Saudara, apa respons pada David ketika Shimei ini mengutuk dia, melempari dengan batu, menimbulkan abu. Saya lihat ya, kalau orang-orang lagi demo, dan dia mengutuk David, "Enyalah kamu, penumpah darah, orang dursila." Tuhan, dia bilang Tuhan yang ngangkat Absalom jadi raja gantikan kamu, sebab kamu penumpah darah. Saudara, David pada saat itu tentu saja ajudannya Abisai nggak terima. "Tuanku, aku penggal kepala orang itu." Tidak usahlah. Kalau Tuhan izinkan dia mengutuk aku, biarlah. Disinilah iman kepada David. Tuhan sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Dalam hidup saya sering dihina orang. Saya sering dikutuk orang. Tetapi saya belajar dari David. Saya bilang, Roh Kudus yang dulu berkuasa pada David, tolong aku. Kalau Tuhan yang suruh kutukilah David, aku bisa apa? Biarkan saja. Biarkan saja. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya seluruh suku Benyamin sedang melihat ketika David mencegah Abisai untuk memenggal kepala dari Shimei. Dan apa saya percaya, ketika semua terjadi perpisahan antara dua kerajaan, 10 suku di utara, 2 suku di selatan, yaitu kerajaan Yehuda, Benyamin tetap setia. Dia melihat satu display tentang a great man, ya, yang sungguh-sungguh. Allah mengatakan the house of Saul makin lama makin lemah, the house of David makin lama makin kuat. Memberikan respons yang benar itu penting. Satu kali saya dihina di depan umum, saudara. Apa yang saya lakukan? Saya menerjemahkan seorang pengkhotbah, disuruh ganti. Tidak ada masalah. Sengaja untuk menghina saya. Saya tidak kemana-mana, saya cuma tersenyum, saya duduk di sana. Dan ada seseorang berkata, "Pak, Bapak kok bisa ya? Bapak itu sengaja dipermalukan, dihina di depan orang. Bapak kok bisa begitu?" Saya bilang, "Saya ini alat. Kalau saya hamba saya bisa sakit. Tetapi kalau sebagai alat, terserah Tuhan." We learn from David. Kalau ada orang diizinkan menghina kita, kalau Tuhan yang izinkan gimana? Ya, jadi karena itu setiap warga kerajaan, culture kerajaan kita adalah our greater David, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus seringkali tidak memberikan respons, seringkali diam. "Apakah engkau Raja Israel?" Seperti katamu. Ketika dihina, dia tidak membuka mulutnya. Ketika Herodes bertanya, dia tidak menjawab. Herodes tidak punya legitimasi. Dalam hidup ini, saudara sebagai orang yang diurapi Tuhan, tidak bisa menghindar untuk tidak dihina orang. Biarkan aja. Saya belajar dari ibu saya. Biarkan 1000 orang menghina saya, asal Tuhan Yesus sayang saya. Dia bilang gini, pakai bahasa Surabaya, dihina itu tidak kalong tidak berkurang sedikit pun. I learn from my mom. God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, ya, siapa di antara saudara yang percaya bahwa Tuhan kita masih Tuhan yang berdaulat atas kita, amin? Saya menyadari kadang-kadang ada banyak hal yang Tuhan izinkan dalam hidup ini di luar nalar kita, di luar harapan-harapan kita. Saya tahu ada tujuan Tuhan yang pasti. Tuhan izinkan banyak hal yang kadang-kadang memang tidak sesuai lah dengan harapan kita. Hanya untuk supaya kuat. Hanya untuk supaya saudara dan saya menjadi pribadi yang lebih tangguh. Amin. Lebih kuat, lebih dewasa di dalam Tuhan.
Tapi percaya aja bahwa Tuhan yang mendengar, Tuhan yang tahu kita, Tuhan yang tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Kita selalui semua dengan iman, dengan ucapan syukur ya, dengan pujian kepada Tuhan. Selama-lamanya Dia baik. Amin. Selama-lamanya Dia baik. Saya ingin kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Lagi, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari jemaat sendiri nyanyikan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang di waktu yang amin. Izinkanlah Tuhan yang mustahil oleh karena Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab, ku harapkan. Dengan imannya di waktu yang ku kan melihat. Ya, sama-sama katakan, Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus
Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Bukan melihat, Dia jadikan. Lagi katakan, Yesus mendengar. Mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat, Dia jadikan semua. Mari angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Saya tahu setiap kita ada harapan, ada kerinduan, ada banyak hal yang kita tidak bisa jangkau, yang kita tidak punya kuasa untuk mengubahnya. Tapi izinkan Dia yang mengubahnya. Izinkan Tuhan bekerja. Tugas kita adalah menyerahkan kepada Tuhan. Saya itu ada beban-beban yang saudara sedang tanggung, apapun itu. Belajar menyerahkan kepada Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Dia bekerja. Ya Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak sanggup, tapi Tuhan sanggup. Bagi kami itu mustahil, tidak mungkin Tuhan. Tapi bagimu mungkin ya Tuhan. Mari izinkan, jangan dengan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan kemampuan kita, pengalaman-pengalaman kita. Hanya andalkan Tuhan kita. Yesus, Yesus, mari berseru kepada Tuhan. Dia yang lebih tahu, saudara. Mari berseru kepada Dia. Dia dengar seruan kita. Tuhan, Tuhan, Engkau hadir menjawab. Engkau hadir beri kelegaan buat kami pagi ini. Tuhan hadir melawan, Tuhan hadir menjamah kami. Kami perlu Engkau, Tuhan. Jamah umat-Mu, Tuhan. Berseru kepada Dia. Oh, kami berseru Tuhan. Panggil namanya Yesus. Ya Yesus, ya Tuhan. Kami perlu Engkau. Tuhan, Tuhan, ya Yesus, ya Yesus, Tuhan, Engkau yang mendengar. Kami perlu Engkau. Kami percayakan dalam tangan-Mu, Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku berserah.
terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Amin. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Katakan, kau lebih tahu, kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Amin Tuhan. Yes. Yes Lord. Yes Jesus. Ya Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Yesusku Tuhan. Ya Tuhanku, ya Yesusku. Jesus, Jesus, oh Lord, oh Lord. Ya Tuhan, ya Tuhanku, ya Tuhan. Ku percaya, oh Tuhan. Thank you Jesus, thank you. Oh Lord, yes Jesus. Thank you Jesus. Ya Tuhan. Thank you. Thank you Jesus. Ayo ucapkan syukur kita. Percayai semua yang terbaik Tuhan beri. Haleluya. Praise the Lord. Oh yes. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Aku masih punya Tuhan, punya
punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Biar kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami, ya Tuhan. Kami percayakan semua dalam tangan-Mu. Kami masih punya Tuhan. Ada Yesus yang sudah bangkit buat kami. Kami tidak takut, kami tidak perlu khawatir, ya Tuhan. Tuhan ada bersama kami, bahkan Tuhan ada di masa depan kami dan bagi anak-anak kami. Kami tahu Tuhan bekerja meskipun kami tidak melihatnya, ya Tuhan. Kebaikan demi kebaikan Tuhan kerjakan atas hidup kami. Kedewasaan demi kedewasaan Tuhan kerjakan atas kami. Terpujilah Tuhan, nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bersama-sama katakan, amin, 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 amin. Thank you teman-teman. Wow, kasih tahu kanan kiri saudara, kita masih punya Tuhan. Amin. Kita masih punya Tuhan. Waktu Yesus datang kembali, Alkitab ngomong, biar didapati apa? Iman. Ya. Jadi biar iman kita terus bertumbuh ke arah Kristus, iman kita didasari dengan apa yang Tuhan Yesus sudah katakan di dalam firman Tuhan. Ya, jangan pernah ragukan apa yang Yesus kerjakan. Buktinya kita bisa ada sampai hari itu pun karena Tuhan. Amin. Buktinya Tuhan menatakan kebaikan demi kebaikan atas hidup kita. Ya, buktinya Tuhan turut bekerja seluruhnya dalam kehidupan kita. Well, Tuhan kita adalah Tuhan yang memang betul-betul jangan pernah ragukan kasih-Nya buat kita. Amin. Dia terlalu menyayangi dan mengasihi saudara. Nah, ini bulan kedua ya, tahun ini sudah berjalan. Tapi ini doa saya dan ini harapan saya bahwa apa yang sudah disampaikan bulan-bulan ini, minggu-minggu ini buat saudara,
tema demi tema yang ada bukan didengar tapi dikerjakan aja. Dilakukan aja, ya. Jadi dikerjakan aja. Nah, saya tidak akan banyak menambahkan, tapi saya rinduannya kerjakan aja. Ya, pengampunan itu kerjakan aja, tidak usah banyak dipikir. Ya, tidak usah banyak direnungkan, tidak perlu doa puasa untuk mengampuni, just lakukan aja. Karena pengampunan itu keputusan, betul ya? Tinggal milih aja mau apa enggak, begitu aja, ya. Meskipun masing-masing saudara dan saya punya kemampuan untuk mengampuni itu dengan frekuensi yang berbeda-beda, memang saya tahu, ya. Tidak semua orang punya kecepatan yang sama, tapi setidaknya punya keputusan yang sama. Saya harus mengampuni. Yang diampuni bukan hanya orang lain, tapi yang diampuni juga saudara dan saya secara pribadi. Betul ya? Karena bukan hanya orang yang membuat salah buat kita, tapi kita pun bisa membuat salah buat orang lain. Betul ya? Makanya kita juga harus belajar untuk mengampuni buat hanya orang lain, tetapi diri kita. Nah, next saudara. Nah, saya tahu bahwa setiap kita itu pasti punya gambaran-gambaran ideal yang kita harapkan ya kepada banyak orang. Ya. Kenapa orang jadi kecewa? Kenapa kekecewaan muncul? Karena tidak sesuai dengan gambaran ideal kita, betul ya? Setiap kita. Siapa yang sudah suami istri di sini? Udah suami istri. Nah, ya toh. Kenapa kita kecewa pasangan kita? Karena ini. Itu ya. Kita punya gambaran ideal buat orang lain. Oh, punya harapan-harapan ya, yang rindu pasangan kita kerjakan buat kita. Dan kenapa orang kecewa? Karena dia paksakan itu. Dia paksakan gambaran ideal kita itu kepada orang lain untuk dikerjakan buat kita. Kenapa banyak jemaat orang percaya akhirnya kecewa kepada gereja? Ya juga karena ini, betul ya. Kenapa kecewa dengan gembala atau kepada hamba Tuhan? Ya karena ini, betul. Semua kita. Karena kita terlalu meletakkan gambaran yang ideal, yang sempurna, metode kita, cara kita, cara berpikir kita, cara bereaksi kita, semua kita paksakan kepada orang lain. Dan jawabannya sederhana. Saudara akan apa? Kecewa. Sudah. Jawabannya cuma itu. Saudara yang suami dan istri akan ngerti kan itu. Ya, suami-suami yang ngerti apa yang saya katakan bisa anggukkan kepala. Ya. Istri-istri yang ngerti yang saya sampaikan anggukkan kepala. Betul? Berarti saudara sering kecewa. Ya, ngangguknya tidak henti-henti saudara. Ya, nah waktu kecewaan kita ini muncul, waktu itulah yang terbaik kita ini mengevaluasi. Mungkin ada banyak harapan, ada banyak gambaran-gambaran ideal sempurna yang kita harapkan buat orang lain, dikerjakan buat kita, betul ya? Dan itu tidak mungkin. Makanya saya mengajar saudara dan diri saya belajar untuk terus menggantungkan harapan kita satu-satunya hanya kepada siapa? Pribadi Yesus Tuhan. Belajar ke arah sana saudara. Jangan diharapkan buat orang lain. Meskipun saudara dan saya punya tanggung jawab. Betul ya? Bukan karena hal ini terus saudara tidak bertanggung jawab untuk berusaha memenuhi, betul ya, harapan. Ya, atau sekarang dengan bahasa sekarang adalah love languages, begitu ya. 5 bahasa cinta itu, betul ya. Yang kita harus kerjakan, tapi saudara tidak boleh kecanduan. Kasih tahu kanan kiri saudara dengan kecanduan. Kita ini kadang-kadang kecanduan kepada harapannya kepada manusia, saudara. Berharap sekali, saudara. Aduh, itu makin berharap, makin dalam kecewanya. Makin dalam pasti. Makanya ayo belajar untuk berpengharapan hanya kepada pribadi Yesus Tuhan.
Makanya isi saya awal tahun berpesan kepada setiap kita di dalam 1 Petrus atau 2 Petrus, kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kenapa orang yang kecewa, sakit hati dan semuanya pasti tidak tenang hidupnya. Betul ya? Pasti tidak tenang. Dan kalau udah tidak tenang, tidak mungkin bisa berdoa. Padahal doa itu powerful. Doa itulah tempat di mana kita bisa ngomong sama Tuhan kita, betul ya? Apapun itu. Saya sadar, saya tidak bisa memenuhi banyak hal kepada istri saya dan sebaliknya. Ya, itu otomatis, betul ya? Teddy ini kan pemimpin worship leader, song leader di sini ya, yang diurapi Tuhan. Saudara, siapa yang diberkati kalau kau Teddy mimpin pujian di sini? Banyak ya, ya, betul ya? Nah, cuma tanya, kau Teddy pernah kecewa enggak? Oh, pernah juga, saudara. Saya pikir kan dia paling dekat sama Tuhan, enggak pernah kecewa, saudara. Pernah kecewa juga, saudara. Pernah kecewa, saudara. Jadi kekecewaan ini bisa dialami oleh setiap saudara dengan tipikal siapapun, betul ya? Apapun itu. Makanya ayo kita belajar menjagai harta karun terpenting dalam hidup saudara, yaitu hati saudara dan saya. Itu adalah harta karun yang termahal yang kita miliki, yaitu hati kita. Karena kita ngomong itu sumber kehidupan. Jadi ada belajar, saudara menurunkan idealisme saudara, betul ya? Saudara turunkan semua kesempurnaan, ideal-ideal itu turunkan saudara ya. Tidak usah paksakan orang harus bertindak seperti kita. Tidak usah paksakan metode saudara. Tidak usah dipaksakan cara berpikir kita kepada banyak orang, betul ya? Pasti kecewa dan tidak mungkin saudara. Sudah tidak akan pernah mungkin. Yang bisa satu-satunya pribadi yang bisa lakukan memenuhi semua hal kepada kita hanya Yesus Tuhan kita yang sudah mati dan bangkit buat kita. Makanya perlu berdoa. Cara saya mencurahkan isi hati saya, satu kepada istri saya, yang kedua adalah kepada Tuhan saya. Itu waktu di mana saya bisa ngobrol, saya mencurahkan isi hati saya. Saya sering ngomong, saya bukan robot. Saya dekat dari daging sama dengan saudara. Betul? Suami istri coba dicubit. Dari seng, dari bajakah atau dari daging saudara. Betul? Artinya saya juga bukan robot, betul? Artinya saya juga bisa sakit, saudara. Sama. Waktu itu terjadi yang saya alami, saya belajar. Pertama saya bisa ngomong sama istri saya. Tapi masalahnya kalau saya sakit hati sama istri saya, ngomong sama siapa? Betul? Atau istri saya sakit hati dengan saya, ngomong sama siapa? Saya belajar mengandalkan satu-satunya pribadi, yaitu Yesus Tuhan saya. Betul? Ngomong sama dia. Ngobrol sama dia. Amin. Next. Jadi jangan terlalu punya pengharapan yang berlebihan. Yuk kita ngomong. Baca. 3, 2, 1. Ekspektasi kita lah yang setuju? Yang sering melukai diri kita sendiri, ekspektasi kita. Yang berlebihan, saudara. Betul. Manusia yang paling menderita di muka bumi ini, manusia yang terlalu mau menyenangkan orang. Betul atau betul? Itu orang yang paling menderita. Tidak bisa, saudara. Makanya ayo ekspektasi kita berlebihan hanya kepada Sang pribadi yang mengasihi kita, Yesus Tuhan kita. Jadi belajar apa-apa berpengharapan sama Tuhan kita. Jangan berlebihan deh sama manusia begitu. Bukan tidak boleh ya. Bukan tidak boleh. Boleh. Kita ngomong, kita cerita dan sebagainya. Boleh saudara. Tapi jangan ditaruh, digantungkan semuanya kepada manusia saudara. No, saudara akan kecewa one day. Pasti saudara. Pasti saudara. Jadi yang membuat saudara melukai diri saudara dan saya adalah ekspektasi saudara dan saya. Itu pasti. Kalau saya tanya saudara, siapa yang tidak pernah luka? Pasti setiap kita pernah luka. Pasti saudara. Termasuk saya, luka saudara. Pasti. Dan bukan hanya orang lain yang melukai kita, kita pun jadi alat melukai orang.
Kok bisa Pak? Nah kita sedang diproses, betul? Kita progres makin serupa dengan Tuhan kita. Saya mau tanya, orang melukai dengan cara apa? Melalui apa? Perkataan, sikap, tindakan, betul? Nggak ngomong, tapi gestur tubuhnya, waduh lebih nyakitin saudara. Betul enggak? Ngomong sih enggak Pak, itu tapi gestur tubuhnya loh Pak. Wah itu lebih nyakitin saudara. Next. Ayo baca sama-sama. 3, 2, 1. Kita harus belajar menerima realita bahwa ada keadaan-keadaan yang tidak bisa berjalan seperti yang kita mau. Ini realita saudara. Terima ini. Kasih tahu kanan saudara, ini realita saudara. Terima ini. Ya, terima saudara. Ada banyak keadaan yang tidak bisa berjalan seperti yang kita mau. Bukan hanya keadaan, orang-orang juga. Sudahlah, bahkan yang paling dekat dengan saudara. Ini realita yang harus kita terima. Supaya apa? Supaya menjaga hatimu tidak penuh dengan luka demi luka, cewa demi cewa, sakit hati demi sakit hati. Saudara, makanya kita hidup. Kemarin saya ikut seminar yang dibawakan oleh Profesor Virgo, ada beberapa yang ikut. Saudara, itu bagus banget. Memang benar saudara, secara survei itu sudah membuktikan orang yang hatinya penuh dengan sakit hati, kekecewaan yang berlebihan dan terus menerus, itu efeknya memang di tubuh. Sakit muncul di mana-mana, tekanan darah naik, betul ya? Tensi naik, kolesterol naik, apalagi yang naik saudara. Ya, hutang juga naik saudara. Ya. Semuanya tubuh jadi kacau semua saudara. Benar. Saya mau tanya saudara, berapa sering tiba-tiba kita ini tidak ada apa-apa, tiba-tiba maunya minum obat mah aja saudara. Betul? Betul ya? Obat mah aja. Padahal saya tidak ada apa-apa loh Pak. Saya juga tidak mikir apa-apa Pak. Kan tidak mungkin saudara. Coba diperiksa saudara. Bisa jadi ada banyak hal luka yang belum selesai kan dalam diri kita. Obatnya sederhana, bukan ke dokter aja. Tapi sederhana, obatnya pengampunan kata firman. Amin. Sekali kita bisa melepaskan pengampunan, detik itu juga tubuhmu akan mengalami kesegaran. Detik itu. Jadi ayo kita belajar ya supaya tidak mudah kecewa. Ini realita. Bahwa ada banyak keadaan yang tidak bisa berjalan seperti yang kita mau. Kita ini maunya kan bisa kendalikan, betul enggak? Ada orang-orang itu yang maunya kendalikan semuanya. Kalau enggak, dia gampang kecewa dan semuanya. Saudara, ayo belajar, Bapak Ibu, termasuk saya. Enggak bisa. Termasuk kehidupan pribadi, keluarga, bergereja, berkomunitas, dan semuanya. Kita enggak bisa. Siapa yang pernah kecewa sama hamba Tuhan? Senggol-senggol kakinya aja, biar tidak ketahuan. Ya dah, saudara. Ya belajar, saudara mesti belajar. Next, ya. Ya kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Terkadang setuju? Susah enggak? Nah ini yang bikin susah. Ini yang bikin susah. Karena yang diubah adalah diri saudara dan saya. Bukan orang lain. Ini yang kadang-kadang kita fail banyak di sana. Karena ini. Makanya kita diajar bulan demi bulan. Untuk mengubah saudara. Di dalam saudara. Saudara dengar kan? Kita tidak bisa ubah yang di luar. Tapi kita bisa ubah diri saudara dan saya. Arifin tadi dalam suara gembala ngomong, kita belajar untuk right respon, betul? Untuk berespon benar ya saudara dan saya yang milih, betul enggak? Kita yang putuskan untuk itu. Kita tidak bisa ubah semua keadaan, harus berjalan seperti yang kita mau. Dalam kehidupan saya sama istri dan keluarga dalam pelayanan, ada banyak hal saudara. Yang kadang-kadang saya ngomong, Tuhan kerjakan aja apa yang Tuhan mau kerjakan. Saya percayakan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Dan terbukti.
endingnya bagaimana kita melihat keajaiban demi keajaiban Tuhan. Kadang-kadang saya sama istri kadang-kadang diam melongo cuman, haleluya, haleluya. Nah ya, orang kalau ngomong haleluya dengan nafasnya agak tinggi, dengan nafas rendah itu beda keadaannya, betul? Ya, ada penyesalan dan ada kegembiraan, itu berbeda. Tapi kita itu kadang-kadang lihat, wow, Tuhan luar biasa Tuhan ini. Seperti yang lagu tadi dikatakan, Tuhan menjawab lebih dari yang kita doakan dan yang kita harapkan, lebih dari itu. Yuk kita belajar, seluruh warga kerajaan. Ayo belajar untuk mengubah seluruh respon saudara. Saya tahu ini sulit, susah, tapi bukan berarti tidak bisa. Saya sampai hari ini belajar untuk mengubah semua area kehidupan saya yang perlu saya ubah dalam kehidupan ini. Makanya saya belajar untuk berespon, meskipun itu sulit. Ada banyak area dalam diri saya yang memang kalau kesentuh itu maunya bereaksi. Tapi di titik itulah saya harus belajar. Betul ya? Di titik itulah saya mesti belajar berespon dengan benar. Ada banyak cara untuk itu. Tapi saya kadang-kadang masih fail, masih bisa gagal. Saya ngomong oke, hari ini saya gagal bukan berarti saya gagal selama-lamanya. Betul enggak? Hari ini saya gagal berucap, tapi bukan berarti saya gagal selama-lamanya berucap. Saya belajar lagi, sampai itu menjadi kebiasaan dalam kehidupan saya untuk berespon benar. Tidak mudah Bapak Ibu. Saya ini lahir bersyukur sama Tuhan. Dilahirkan dalam keluarga dengan pola asuh yang keluarga saya itu bukan keluarga yang suka marah-marah. Jadi keluarga saya, papa saya itu happy man. Ya, apapun kondisinya happy aja. Itu yang sampai kalau saya kumpul bertujuh bersaudara itu ngomong begitu. Tidak ada yang nurun satupun dari papa. Papa saya itu happy man. Apapun masalahnya, punya duit atau enggak, tiap pagi jam 4:30 bangun, dia buka toko, dia pasti bersiul dan dia nyanyi. Meskipun belum dalam Tuhan. Suka bersiul. Tahu bersiul ya? Ayo bersiul bersama-sama. 3, 2, 1. Nah itu suara burung saudara. Itu suara burung bukan bersiul. Ya, sambil nyanyi saudara. Tiap pagi. Dan kami ini terekam saudara. Dan keluarga kami itu keluarga yang memang hampir tidak pernah bertengkar. Dan tidak biasa untuk bertengkar memang. Dan saya bersyukur ada di tengah-tengah keluarga itu. Dan itu menolong saya. Tapi juga menjadi area sensi saya. Area sensinya apa? Kan saya tidak terbiasa suara tinggi, betul? Nah, saya menikah dengan istri saya NTT, nada tinggi-tinggi. Nah itu yang saya sering pernah ceritakan, itu menjadi proses dalam diri saya. Saya tidak bisa ngubah istri saya, betul enggak? Memang dari sononya dia sudah nadanya biasa tinggi-tinggi, saudara. Saya yang tidak biasa, betul enggak? Saya tidak bisa ubah istri saya. Saya mesti yang berubah. Untuk proses saya berubah itulah butuh waktu yang panjang. Tapi bukan berarti tidak bisa. Hari ini saya lulus. Saya biasa sampai sekarang. Tapi itu butuh waktu bertahun-tahun. Termasuk istri saya. Proses dengan saya juga lama. Saya sadar itu. Ya, tapi toh hari ini ada dan kita bisa lulus semuanya. Karena mau belajar berespon benar. Amin. Belajar. Kasih tahu kanan kirinya, ayo berespon benar. Ayo berespon benar meskipun yang di sono tidak benar. Benar? Meskipun yang di sono tidak benar. Tapi kita bisa putuskan berespon benar. Tidak mudah. Tapi kita masih belajar. Haleluya. Jadi ayo supaya tidak mudah kecewa. Yang kedua, next. Amsal 13 ayat 12 dikatakan begini. Harapan yang
tertunda, menyedihkan hati. Memang, betul ya? Itu semua tadi yang saya bicarakan kan tentang harapan. Ini nyedihkan hati kalau sudah harapan tidak tercapai dan semuanya. Betul ya? Makanya ayo belajar berpengharapan bukan kepada manusia satu-satunya. Betul? Berlebihan. Kepada Tuhan. Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Saudara mau yang mana? Nyedihkan hati atau pohon kehidupan? Makanya ayo jadilah pribadi yang bisa membawa kehidupan banyak orang. Haleluya. Amin. Ya, ayo. Di luar sana orang berpengharapan berlebihan bagi manusia. Ayo kita tunjukkan menjadi perwakilannya Tuhan untuk memberi pengharapan. Karena kita wakilnya Tuhan di atas muka bumi ini. Katakan amin. Jadi kita tidak menyedot, tapi kita melepaskan. Amin. Kita tidak jadi lintah. Betul ya? Nyedot terus. Untukku, kata Amsal. Tetapi kita menjadi wakilnya Tuhan untuk bisa memberi kehidupan bagi banyak orang di sekeliling kita. Haleluya. Ya, untuk itulah kita ada di muka bumi. Next. Perhatikan apa? Circle-mu. Nah, ini bahasa Indonesia, mestinya kan circle. Bahasa Inggrisnya circle. Ya, ini kan istilah anak muda sekarang, circle. ya, perhatikan apa? Lingkungan, orang-orang sekeliling kamu. Diperhatikan itu. Karena itu juga akan membawa kita menjadi manusia yang seperti apa. Itu benar, Bapak Ibu. Makanya komunitas ini, gereja kita harus punya komunitas yang saling tadi itu membangun, memberi kasih karunia bagi banyak orang. Benar ya? Kita harus, saudara. Next saja. Ini ayatnya. Roma 14:19, baca dengan suara keras. 3, 2, 1. Sebab itu, mengejar apa yang mendatangkan dan yang berguna untuk saling membangun, betul, mendatangkan damai sejahtera. Karena saudara dan saudara peacemaker, berbahagialah orang yang membawa damai, kata firman, betul, karena dia akan disebut the son of God, putranya Tuhan, pembawa sejahtera. Jadi dimanapun kita ada, harusnya lingkungan itu menjadi sejahtera. Jangan dibikin ribut, saudara. Karena kita hadir perwakilan dari Raja Damai kita. Betul ya? Perwakilan Raja Damai kita. Di keluarga kita, kalau ribut terus saja, ini mencurigakan, ada yang tidak beres. Betul enggak? Apa ini? Bisa-bisa kita ada manusia-manusia yang belum damai di situ. Betul enggak? Sehingga maunya ribut aja di situ. Kita bisa ribut, tapi ribut bukan menjadi bagian kita untuk selama-lamanya. Kan ini, kejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Kejar itu. Dan untuk mengejar supaya kita damai, kadang-kadang kita harus melepaskan semua ego kita. Setuju? Ya, karena kita tahu bahwa damai sejahtera itu adalah warisan ilahi yang kita harus kejar. Meskipun secara kepribadian saya ingin belajar, ada orang-orang itu memang didesain, bukan didesain Tuhan, tapi memang kepribadiannya itu senang kalau ribut. Senang kalau ribut. Itu ada jenis manusia yang seperti ini. Ini hanya bisa diubah dengan doa dan puasa. Tapi memang itu ada orang. Tapi tipe orang yang seperti ini bukan berarti tidak bisa hidup dalam sejahtera. Karena dia harus tunduk kepada firman. Bukan kepada egonya. Benar ya? Harus belajar. Ada orang itu yang memang suka, saudara. Tapi yuk belajar. Tundukkan kepada firman. Kita ngejar yang datangkan damai sejahtera. Dan yang berguna untuk saling membangun. Kalau tidak membangun, tidak berguna, ya udahlah. Engkau mau caci maki orang berguna tidak? Ya udahlah.
Engkau di jalanan mau caci maki orang mau berguna enggak? Enggak berguna. Bikin masalah ya. Ngomel-ngomel dengan cara kita apapun berguna enggak? Enggak berguna. Kalau dengan mengomel kita dan orang lain dibangun, ngomellah setiap hari. Siapa yang di sini diomeli dan dibangun imannya? Enggak ada, saudara. Kalau ada, mari kita mengomel bersama-sama. Betul? Setuju? Bapak-bapaknya enggak berani setuju, saudara. Saudara, ayo kita belajar, saudara, memang harus. Karena firman yang harus berkuasa dalam hidup kita. Saya ulangi lagi kata firman ini, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Makanya yuk perhatikan circle kita. Siapa orang-orang di sekeliling kita? Orang-orang yang membangun, orang-orang yang mendatangkan damai sejahtera atau enggak? Ayo diperhatikan, saudara. Ingat baik-baik. Kita mesti memperhatikan siapa orang yang sehidangan di meja kita. Betul? Kita harus perhatikan orang-orang yang sehidangan di meja kita. Artinya perhatikan orang-orang di sekeliling saudara. Apakah orang-orang itu mendatangkan damai sejahtera atau orang-orang ini membangun saudara? Diperhatikan, termasuk anak-anak saudara. Benar ya? Termasuk anak-anak kita. Kita harus bergaul dengan semua orang. Kita harus bergaul, tapi tidak semua orang harus menjadi bagian circle hidup kita. Betul ya? Tidak semuanya. Mesti hati-hati di sana. Dan saudara dan saya menjadi circle orang lain juga yang membangun, yang mendatangkan damai sejahtera. Keberadaan saudara membangun, mendatangkan sejahtera. Kalau ngomong membangun, kalau ngomong memberi kasih karunia bagi banyak orang. Katakan amin. Amin ya? Sama-sama ya? Setuju ya? Dan yang terakhir ini, setelah saudara jagai hati saudara, saudara harus temukan orang-orang jagai circle saudara. Untuk apa? Next. Matius 24 ini. The year of preparation. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Ayat 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya apa? Melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Makanya saudara punya circle kehidupan saudara untuk ini. Untuk kita makin aware, berjaga-jaga, bersiap-siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, mengerjakan dengan serius semua tanggung jawab yang Tuhan beri. Bukan menarik kita jauh dari Tuhan. Bukan, tapi circle kita itu membangun, membawa kita makin serupa dengan Tuhan kita. Untuk ini, karena Tuhannya datang dan ngomong sama saudara. Tapi selama kita menanti, Alkitab ngomong, lakukan tugasmu. Bahkan ada Alkitab ayat yang lain berkata, do business. Bisnis, saudara. Jadi jangan nanti dengan bisnis kan. Dulu kan banyak orang akhirnya terus pergi ke mana hutan, pergi ke gunung sendirian menanti Tuhan. No, Alkitab ngomong do business. Yang berbisnis dengan tujuan jelas, betul? Untuk kerajaannya. Lakukan. Yang di pelayanan melayani Tuhan dengan benar. Ya, apapun tugas saudara, kerjakan dengan sungguh-sungguh, benar enggak? Ya, untuk kepentingan kerajaannya di muka bumi. Punya tujuan jelas untuk kekekalan nanti. Kemarin dulu saya membaca dalam satu buku. Waktu saya membaca, ada satu kalimat itu yang menyentuh saya. Dia berkata sederhana begini, jangan taruh keberhargaan dirimu kepada yang bersifat fana, yang tidak bertahan lama. Jangan taruh harga dirimu, jangan taruh keberartian dirimu kepada hal-hal yang bersifat tidak tahan lama. Sudah. Makanya yuk taruh hidup kita, tugas kita untuk yang kekal nanti. Amin. Sana sudah yang tahan lama bersama Tuhan kita, bukan yang fana sebenarnya.
Meskipun itu perlu. Saya tidak menyangkali bahwa hobi saudara itu penting, betul ya? Kegiatan-kegiatan yang menyenangkan saudara itu penting, betul ya? Tapi jangan jadikan itu satu-satunya dan yang terutama untuk menolong saudara dan saya, betul ya? Jangan jadikan itu. Yang terutama tetap Tuhan kita. Persekutuan kita dengan Tuhan itu yang terutama. Ingat, itu semua cuma sementara. Itu tidak kekal. Tapi yang kekal cuma Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan. Makanya ayo, perhatikan hati saudara. Belajar respon benar. Perhatikan circle hidup saudara. Biar itu membawa saudara terbangun, termotivasi, berjalan, berlari terus. Untuk apa? Lakukan tugas. Sambil menanti Tuhan kita, Raja kita datang. Kedua kali di atas muka bumi ini, amin. Waktu dia datang, kita udah siap. Haleluya. Dan kita menyanyi, ku nyanyi, Hosana, betul? Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Wow, kita bersorak-sorai karena kedatangan Tuhan, Raja kita. Haleluya. Di mana satu hari Tuhan berkata, engkau hambaku yang baik dan yang setia. Dia setia, lakukan tugasnya, tanggung jawab dengan tugas yang dia beri. Tuhan beri tanggung jawab, bisnis saudara ditanggung jawab, kerjakan dengan kesungguhan. Apapun area hidup saudara, betul, lakukan dengan sungguh-sungguh, pelayani dengan sungguh-sungguh, tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Haleluya, karena pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan, tapi Yesus datang membawa apa? Kehidupan dalam kelimpahan. Saya ingin mendorong saudara, jemaat Tuhan tempat ini. Jagai hatimu. Belajar berespon benar terus. Perhatikan circle hidup saudara. Betul? Jangan bawa api dalam gelembung bajumu, kata firman. Kamu akan terbakar. Betul ya? Kamu akan terbakar. Orang-orang sekeliling kita itu akan membawa kita ke arah mana. Tergantung saudara. Siapa yang kau pilih di situ. Makanya kita perlu komsel. Ada orang-orang komsel penting untuk membangun kita. Mendorong kita untuk apa? Lakukan tugas ini loh. Lakukan tugas ini. Saya takut saudara sama kadang-kadang kalau merenung. Saya takut sendiri sama Tuhan. Tuhan masih banyak hal yang belum dikerjakan. Kadang-kadang Tuhan. Tapi saya pikir takut itu takut yang sehat. Ya, untuk apa? Untuk kita makin aware. Ya, kita ini tidak boleh malas-malas, betul lah. Ya, kita mesti rajin, ya. Kita rajin, ya, dalam bisnis saudara, rajin dalam melayani, dalam menabur, memberi, mengembalikan perpuluhan, apapun rajin, tekun, saudara. Wow. Karena prinsip saya tidak mencari kemuliaan yang fana di muka bumi ini. Saya mau menerima kemuliaan kekal selama-lamanya. Haleluya. Bersama-sama. Amin. Next. Selesai. Mari persiapkan the year of preparation. Haleluya. Ya, kita berdoa bersama-sama. Kita persiapkan untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Roti, anggur, perjamuan. Selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan
Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari angkat roti, saudara boleh pejamkan mata. Ayo lihat apa yang kau rindukan. Mungkin hari ini belum saudara alami. Lihat, itu saudara alami. Saudara lihat bersama Tuhan. Tuhan, wow, kalau saudara butuh apa, keajaiban apa, saudara lihat. Oh Tuhan, terima kasih. Hari ini kau belum lihat, tapi kau lihat dengan mata imanmu. Tuhan sedang bekerja, ngatur semuanya. Waktunya tepat buat kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Wow, terima kasih. Engkau sumber pengharapan kami. Apa yang kami lihat, kami akan alami itu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur buat tubuh-Mu. Terima kasih. Mati buat kami, supaya kami hidup ya Tuhan. Kau sudah tanggung semuanya di atas kayu salib. Kami bersyukur ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lagi katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amen. Yes, Jesus. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu engkau meminumnya, engkau dijadikan segar, engkau dijadikan sehat, baik tubuhmu, baik jiwamu, organ-organ tubuh kami, sendi, tulang, otot, syaraf kami diberi kehidupan oleh darah Yesus Tuhan. Percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum dalam nama Yesus Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku, memberkatiku. Aku percaya, aku percaya
percaya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, anak-anak Rocky, kita akan doakan mereka. Silakan adik-adik Rocky. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Silakan orang tua, cari anakmu, orang tua. Ya, mari bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya, jemaat Tuhan. Ya, arahkan tangan kita. Orang tua, berkati anak-anakmu, ucapkan berkat buat anak-anakmu. Tuhan, ini anak-anak kami, di altar-Mu kami mau persembahkan mereka menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Amin. Takut akan Tuhan ada bersama anak-anak kami. Amin. Mereka akan bertumbuh dewasa, kuat, tubuh jiwa dan roh mereka Amin. dijadikan sehat dalam nama Yesus. Amin. Bertumbuh sempurna dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Amin. Kami berkati anak-anak kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati kedua orang tuanya, urapi mereka, beri hikmat mereka untuk mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan. Kami percayakan anak-anak kami dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkat surga turun atas anak-anak kami. Berkati semua orang tua, berkati jemaat-Mu. Kami buka tangan kami, berkat surga dilimpahkan atas umat-Mu dalam rumah tangga mereka, dalam keluarga mereka, dikaruniakan kerukunan terus di tengah-tengah mereka. Kasih Tuhan melimpah terus memenuhi kehidupan rumah tangga umat-Mu. Berkati yang diusahakan mereka, yang dikerjakan bersama Yesus, disertai, diberkati perjalanan mereka, dibuat berhasil, dibuat beruntung dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan berkat bangsa-bangsa dilimpahkan atas umat-Mu. Diberi hikmat untuk mengelola semua kepercayaan demi kepercayaan, semua tanggung jawab demi tanggung jawab yang Tuhan terus tambahkan atas mereka. Berkat kerajaan-Mu dilimpahkan, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh-Mu turun berlimpah-limpah atas umat-Mu mulai siang ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sudah diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati semuanya.